Apa sih stresornya anak? Apa sih sebetulnya yang dari kondisi pandemi atau PJJ ini yang paling membuat anak stres? Saat ini kita akan banyak membahas mengenai pembelajaran jarak jauh. Topik yang hangat, ya, yang dekat dengan kita di kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang kondisinya pembelajaran jarak jauh ini masih belum jelas, ya, dalam tanda kutip masih belum jelas sampai kapan. Entah sampai kapan kita harus mengalaminya, tapi yang pasti ya harus dijalani. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jalani pembelajaran jarak jauh selama kondisi pandemi masih terjadi. Nah, bicara tentang kondisi pembelajaran jarak jauh, banyak orang tua yang mengemukakan bahwa mereka stres, ya. Mereka stres, mereka pusing, mereka merasa burnout dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin orang tua lupakan bahwa stres yang orang tua alami, rasa burnout, rasa marah, rasa frustasi dan lain sebagainya itu tidak hanya orang tua ternyata yang mengalaminya, tapi juga dialami oleh anak. Mengapa anak juga mengalaminya? Mungkin banyak orang tua yang berpikir bahwa anak kan cuman ya santai-santai aja di rumah, kemudian ya paling sekolah kan juga sama kayak pergi sekolah biasa, malah jam belajarnya lebih sedikit. Kemudian enak dia, kalau dulu sekolah dia harus bangun 1 jam lebih awal, sekarang bisa 15 menit sebelumnya. Masa begitu aja stres gitu. Banyak orang tua yang mengatakan demikian pada saya. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya anak juga mengalami stres karena apa? Karena yang pertama, ya, anak sebetulnya merasa bosan. Ya. Bosan karena apa? Dia kehilangan rutinitas yang menyenangkan. Berapa banyak di antara kita orang dewasa yang mulai kangen liburan, mulai kangen pergi ke mall, mulai kangen nonton bioskop. Sama, anak-anak kita pun demikian. Mereka mulai kangen dengan rutinitas dulunya mereka yang menyenangkan, seperti jalan-jalan ke mall dengan bebas, bisa lihat-lihat mainan, coba-coba sembarangan mainan. Kemudian jalan-jalan di mall bisa minta beli cemilan dengan bebas, kemudian bisa main di playground yang besar, kemudian bisa ketemu teman, bisa peluk-pelukan gitu. Nah, ini yang tidak bisa mereka lakukan sekarang, sehingga mereka merasa bosan karena rutinitas yang menyenangkan ini hilang. Nah, apalagi sih yang membuat anak stres? Yang membuat anak stres adalah tuntutan akademik dari orang tua. Ternyata disadari atau tidak disadari itu lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kenapa tuntutan akademiknya malah bisa lebih tinggi? Karena ya, yang pertama, orang tua dulunya tidak langsung bisa melihat sikap belajar anak ketika di kelas. Jadi kalau di kelas gurunya lagi menerangkan, kemudian anak duduk males-malesan gitu, orang tua kan gak lihat, orang tua di rumah. Ya, yang menegur adalah gurunya. Tapi ketika belajar dari rumah, orang tua melihat secara langsung, lantas orang tua menjadi gemes, ya. 1-2 kali lihat gemes, 3-4 kali lihat emosi, ya. Nah, kemudian 5-6 kali lihat dan seterusnya menjadi marah karena merasa apa? Anak ditegur, anak dibilangnya berkali-kali tapi kok tidak bisa gitu. Nah, akhirnya apa? Tuntutan kan jadi lebih tinggi ke anak, bahwa anak harus punya sikap belajar yang baik. Nah, kemudian apalagi yang membuat tuntutan akademik menjadi tinggi adalah orang tua dipaksa secara tidak langsung, ya, dipaksa mengajari anak beberapa materi yang sebelumnya orang tua tidak perlu ajari secara detail karena anak diajari di sekolah. Tapi karena sekarang jam belajar dikurangi, karena mereka harus mengurangi screen time, akhirnya orang tua yang harus lebih banyak mendampingi anak dalam penguasaan materi. Akhirnya tuntutan menjadi lebih tinggi bahwa anak harus bisa karena orang tua dihadapkan dengan tugas-tugasnya langsung. Sedangkan waktu dulu tidak, orang tua lebih banyak mempercayakannya kepada para guru. Kemudian apalagi sih yang membuat anak stres selama pandemi atau selama PJJ ini adalah karena dia kehilangan juga banyak kesempatan berinteraksi dengan teman sebaya.
Padahal dalam banyak penelitian itu mengemukakan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya atau hubungan interpersonal dengan teman, kemudian kesejahteraan emosi seorang anak, bahwa ketika anak tidak stres, anak happy begitu ya. Kemudian situasi sosial yang nyaman itu membuat anak performa belajarnya menjadi baik. Ya, sedangkan itu hilang sekarang. Jadi otomatis tidak heran jika dalam kondisi sekarang ini sebagian besar anak performa belajarnya menjadi semakin menurun. Nah, Bu, apa tandanya kalau anak saya stres? Apa buktinya bahwa anak saya ini sekarang stres? Masa sih stres? Nah, kalau Anda mungkin penasaran apa sih ciri-cirinya seorang anak itu stres? Nah, saya akan jelaskan tanda-tandanya. Apa saja tanda-tanda seorang anak itu stres? Tanda yang pertama ya, ini bisa jadi ada semuanya di anak, tapi bisa jadi hanya ada salah satu saja atau ada beberapa. Yang pertama biasanya adalah perubahan level aktivitas. Jadi anak yang tadinya aktif menjadi bisa jadi malas aktif, bisa jadi malah overaktif, aktifnya berlebihan. Ya. Nah, kemudian juga tandanya yang berikutnya adalah pola tidur anak terganggu. Jadi anak yang susah tidur kalau malam, atau jadi malah terlalu banyak tidur, susah dibangunkan. Itu juga bisa jadi tanda anak kita stres. Tanda yang berikutnya adalah adanya perubahan perilaku makan. Anak-anak jadi menolak makan, gak nafsu makan, kemudian porsi makannya juga menjadi menurun, atau bahkan bisa jadi dia malah makan jadi berlebihan karena dia stres. Nah, tanda yang berikutnya adalah suasana hatinya lebih sensitif atau mudah terpicu. Jadi dulu hal sekecil ini tidak membuat dia marah, tapi sekarang kok jadi marahnya berlebihan. Ya, jadi cranky, gampang sekali marah, mudah menangis, mudah tantrum, dan lain sebagainya. Tanda yang berikutnya adalah adanya perubahan keterampilan toilet. Maksudnya apa? Misalnya anak tadinya sudah bisa sikat gigi sendiri, atau sudah bisa buang air kecil sendiri dan membersihkannya begitu ya. Mendadak jadi tidak bisa lagi. Kemudian bisa juga anak jadi lebih sering buang air. Atau bahkan mungkin ada beberapa anak yang jika kondisi stresnya sudah lebih tinggi ya, dia bisa saja mengompol di malam hari padahal sebetulnya dia sudah tidak mengompol. Nah, tanda berikutnya lagi misalnya dia ada keluhan fisik. Ada keluhan fisik pada anak seperti misalnya sakit kepala, sakit perut, pegal-pegal, bahkan sariawan gitu. Itu juga tanda bahwa anak kita stres. Dan ketika ada keluhan fisik ini, kalau diperiksakan secara medis, tidak ada virus-virus tertentu atau tidak ada kelainan secara fisik gitu. Tidak ada penyakit fisiknya, ternyata itu adalah penyakit psikologis yang kita sebut dengan psikosomatis gitu. Nah, kemudian ada juga dalam beberapa kasus tertentu anak sampai menarik diri karena dia stres. Jadi nggak mau ngapa-ngapain, maunya di kamar aja, diajak omong juga nggak mau, lebih banyak diam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda anak ada kemungkinan mengalami stres. Nah, bagaimana sih orang tua bisa membedakan? Apakah anak saya ini memang dia sedang stres, jadi jadwalnya dia berantakan, kemudian dia tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau belajar gitu ya. Apakah itu karena dia stres atau memang karena anaknya tidak terbiasa disiplin aja? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah cirinya adalah adanya perubahan. Jadi kalau anak stres, tadinya dia bisa, dia berubah menjadi tidak bisa. Nah, kalau bicara tentang tadi, apakah anak saya ini nggak disiplin belajar karena dia stres atau karena dia memang nggak disiplin aja? Kalau memang dia stres, berarti tadinya dia bisa disiplin, kemudian sekarang ini terjadi penurunan. Tadinya dia bisa sesuai on time, sesuai jadwal, sekarang jadi tidak on time sesuai jadwal. Kalau anak Anda memang tidak disiplin sejak awal, berarti memang dari dulu memang belum bisa on time. Tapi kalau karena anak Anda stres, berarti artinya dulunya bisa, sekarang jadi nggak semangat. Dulu kalau ada PR langsung kerjakan, sekarang jadi menunda atau bermalas-malasan, seperti itu. Nah, Bu, bagaimana ya jika perilaku anak yang kurang baik ternyata adalah cara dari anak kita ini mengatasi stresnya? Nah, maksudnya gimana? Misalnya nih,
Anak pergi ke kulkas cari makanan. Atau anak intip-intip HP. Anak waktu belajar dia goda-godain saudaranya gitu ya. Atau anak lagi di saatnya Zoom dia malah tidur-tiduran di kasur. Atau saat dia kerjain PR dia malah lari-larian di rumah gitu. Apakah ini karena anak saya stres? Ataukah memang dia melakukan ini supaya dia bisa mengurangi stresnya? Kalau memang seperti itu Bu, dia lakukan, sejauh mana ya orang tua tuh boleh memperbolehkan anak itu melepaskan stresnya seperti ini? Menentukan batasannya seperti apa ya? Untuk menjawabnya, yang saya himbau kepada orang tua adalah yang pertama yang perlu dilakukan adalah cek dulu tanda stresnya pada anak. Jadi tidak bisa saya jawab bahwa perilaku tadi disebabkan karena dia stres, untuk dia rilis stres, atau memang karena perilakunya itu murni karena dia tidak terbiasa disiplin. Begitu ya. Nah, jadi cek dulu tanda stresnya pada anak, yang paling penting. Tanda-tanda tadi ada nggak? Kemudian yang kedua, cek kondisi sebelum dengan kondisi saat ini. Jadi kalau kondisi sebelumnya anak memang belum bisa, berarti itu bukan karena stres. Karena memang belum bisa. Tapi kalau kondisi sebelumnya anak Anda ingat-ingat lagi, anak saya kok dulu bisa, sekarang nggak bisa, berarti ada kemungkinan besar dia stres, Anda cek tanda-tandanya. Kemudian setelah Anda pahami bahwa oh iya ternyata anak saya stres, tandanya ada. Hal berikutnya yang harus Anda lakukan adalah memahami si kondisi stresnya ini pada anak. Jadi Anda harus pahami seberapa besar stresnya itu. Anda harus pahami seberapa anak merasa dia frustasi di hari itu, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Dekati anak. Buat anak merasa nyaman, lalu ajak dia ngobrol dari hati ke hati. Tanyakan pada anak apa sih sebetulnya yang paling dia kangenin, yang dia rindukan saat ini, saat PJJ ini. Nah, tanyakan juga pada anak, saat ini apa sih yang paling malas dia lakukan? Kemudian tanyakan juga apa yang dia rasakan saat ini. Ya, sehingga dengan begitu Anda menjadi bisa memahami apa sih stresornya anak. Apa sih sebetulnya yang dari kondisi pandemi atau PJJ ini yang paling membuat anak stres? Ya, apakah yang paling membuat anak stres adalah ketika dia harus online school, duduk diam di depan gadget, ataukah karena dia kekurangan waktu bermain bebas di luar rumah misalnya. Itu Anda harus ketahui dulu ya, baru nanti kita bisa cari solusinya. Yang ketiga adalah Anda mengajak anak mencari solusi. Caranya bagaimana? Caranya harus dengan berdiskusi. Jadi Anda berikan usulan-usulan solusi setelah Anda mendengar cerita anak, oh kira-kira stresnya begini, penyebabnya ini. Kayaknya saya punya solusi deh untuk anak. Solusinya ada A sampai D misalnya, ada 4 begitu ya. Nah, berikan usulan-usulan itu kepada anak. Mama punya usul. Gimana kalau kita lakukan A, B, C, D? Menurut kamu gimana? Mana yang kira-kira menurut kamu akan membuat kamu bisa happy setelah ini? Minta anak yang memilih. Nah, setelah anak memilih salah satu dari solusi tadi, misalnya, dicobakan solusinya. Dicobakan, amati aja selama 1-2 minggu terlebih dahulu. Nggak usah lama-lama. Jadi 1-2 minggu kita amati, jika dengan solusi tadi ada kemajuan, anak terlihat bisa lebih disiplin, anak terlihat moodnya membaik, tanda-tanda stresnya berkurang, berarti solusi ini sudah tepat. Tinggal diteruskan. Tapi ketika kondisinya tidak membaik sama saja misalnya atau malah semakin buruk, berarti itu saatnya tuh Anda mengganti solusinya dengan solusi yang lain. Nah, cara mengganti solusinya kembali lagi seperti tadi, diskusi dengan anak, berikan alternatif, minta anak yang memilih.